Action anjay. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di podcast sebelum tayang episode 13. 13. Wah. Itulah pokoknya. Lupa gua. Dan sudah hadir bersama. Dua-duanya sial tuh ya menurut Feng Shui Cina. Emang iya? Iya. 4 yang sial. 13 juga dong. 13 juga. 14 juga. Emang 14 juga? Kan 4 angka sial. Tapi ada satunya. Kalau di lift nggak ada tuh lantai 14. Bukannya lantai 4 doang yang nggak ada? Lantai 4 nggak ada, lantai 13 nggak ada, lantai 14 nggak ada, Masa nggak lantai 24 nggak ada. Iya, Masa pokoknya nggak setiap ada angka 4-nya nggak ada. Yang Cina siapa sih? Nih di Green Lake tuh rumah tuh 1, 2, 3, 4-nya nggak ada, terus 5 ini nanti abis 30-an, 50-an Nggak ada 40? nggak ada 40-nya. Oh, gue nggak pernah naik lift sih setinggi itu sih. Ini Enggak, kita ini bicara perumahan atau nomor apa sih, rumah, anjing? nomor rumah di Green Lake. Oh, nomor rumah di Green Lake. Nggak ada 40-annya. Oh, karena perumahan orang Cina kayaknya. Betul. Itu ya. Anjay, keren. Boleh kita ngomongin yang lain? Boleh. Ayo kita ngomongin Feng Shui Cina. Bersama saya sudah hadir salah satu guru saya di bidang penulisan, ada Benedion. Gokil. Luar biasa. Seneng banget gua. Tapi sebelum kita mulai ngobrol Bang, seperti biasa di podcast sebelum tayang, harus ada tebak-tebakan seputar film. Lu ada, gue sih masih mikir sih nih tebak-tebakan. Oh, masih mikir. Iya, lu udah ada? Udah siap gua. Oh, udah siap. Udah siap. Gua sebelum lu ajak juga gua udah siap. Kan lu baru tahu tadi anjing. Lu baru tahu tadi. Ya udah gua siap. Okay. Film yang cerita tentang hantu yang pusing. Hantu yang pusing. Iya, hantu yang pusing. Apa tuh? Ghost muter. Aduh, gak yakin. Lu lesetin film gua ya? Iya. Wah, parah lu kena hak cipta. Emang iya, Bang? Anjing. Enggak lah, enggak. Jangan takut gua. Gua nih ada nih. Ada apa? Film tentang pasangan yang melakukan hubungan seksual saat perempuannya sedang mens. Agak panjang setupnya. Pasangan yang melakukan hubungan seksual saat perempuannya sedang mens. Datang bulan. Emang nggak ada. Nyerah. Nyerah. Ku lari ke pantat. Kaget sih, nggak nyangka kesana. Ku lari ke pantat. Ku lari ke pantat. Iya bisa ya. Bisa dong. Masuk dong. Karena mens. Ke pantat. Kok kepikiran ya ke arah sana ya? Kombut tadi di depan. Kombut sama Rizal. Tapi buat yang belum, kayaknya udah pada tahu deh Bang Ben ini kan kayaknya sekarang lebih dikenal sebagai seorang penulis, sutradara. Wis. Iya kan, bener kan? Karena kalau stand up nggak terlalu terkenal. Tapi ada beat legend yang semua orang kayaknya tahu dong, iya kan? Tahu. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nggak tahu. Kan soalnya titik pariwisata. Oh iya benar. Kan itu adalah titik pariwisata yang fenomenal. Ke Danau Toba itu legend. Iya. Tapi sebelum ngomongin lu karir nulis lu sebelumnya, kalau di dunia film lu terjun awalnya sebagai penulis atau sebagai aktor? Lu pernah main film gak sih? Pernah, tapi nggak banyak scene-nya. Oh, Film pertamaku itu Comic 8. Comic 8. Comic 8 yang kedua itu loh yang nggak nonton berarti kau, yang di Lapo yang bareng Gita, Lolo, ingat, Boris. Tahu. Ada geng namanya The Bataks. The Bataks, benar. Iya. Gue ingat. Gita, Boris, siapa? Gita, Boris, aku sama Lolo. Sama Lolo. Iya, gue ingat. Berempat itu film pertamaku tuh. Film pertama pertama kali acting itu. Itu kan berarti 2016-an ya kalau nggak salah ya. 15. 2015 syutingnya. Oh. Abis itu yang kedua kok nggak salah Ngenes.
Ngenes. Jadi preman itu sama Ari Kriting. Oh iya sama Iya. Cuma satu scene aja. Kosasi. Kosasi itu apa? Komunitas satu scene. Iya betul. Kadang nyebutnya kosasi. Kalau cuma selewat. Betul. Satu scene. Oh berarti sempet main. Oh ini sinetron juga lu kan sempet main ya? Sinetron. Kalau sinetron tuh lumayan tuh 40-an episode. Anjing kenceng juga. Kenceng. Itu apa judulnya? Oh, Siapa suruh datang Jakarta. Terus tahu nggak jawabannya? Apa? Anies Baswedan. Bener juga sih. Tapi abis itu film apa lagi? Yang main. Abis itu sempet main juga tuh Kosasi lagi di film Koala Kumal. Radit. Terus ada juga Fabulous Udin. Ada juga Fabulous tuh satu scene juga. Film-film Ko Ernest lu? Oh pernah sekali Ko Ernest. Selain Ngenes. Susah Sinyal. Susah Sinyal ya. Yang jadi teman kerjanya Dinia Wirasti waktu dia pamit keluar dari law firm itu. Jadi kami sambut dengan apa namanya? Kayak surprise gitu. Ada lu. Ada di adegan. Gue nonton tapi gue gak lihat ada lu kayaknya. Tapi di situ menurutku actingku paling jelek. Sampai pas kan nonton anjing aku ngapain sih gitu. Terus yang juga bilang gitu Awe tuh, Ben lu ngapain sih itu jelek banget acting lu gitu. tapi aku pernah main juga tuh lu dan menurutku actingnya lumayan. Apa? Di Warkop. Warkop DKI. Jadi orang yang ketabrak terus ngasih wasiat gitu untuk pencarian harta karun. Gue lupa. Ada tuh di Warkop ketabrak terus aku dinaikkan ke taksi terus di situ kayak berusaha dihidupkan tapi aku ngasih pesan-pesan terakhir gitu. Menurutku lumayan loh itu. Walaupun menurut banyak orang masih jelek. Tapi lumayan ini gitu. Tapi lu ngerasa lu bisa acting gak? Enggak. Enggak. Asik lucu banget. Tapi kenapa lu ngambil tawaran main? Kenapa kalau lu nggak bisa acting, lu ngerasa nggak bisa acting? Karena waktu itu butuh duit. Simple ya. Iya. Dan taunya juga nggak langsung kan. Menurutku Comic 8 yang pertama itu aku masih bisa tuh acting tuh, masih bagus menurutku. Tapi nggak tahu kesini makin menurun, makin nggak bisa. Kayak kaku badan. Kaku atau terus ini. Apalagi kalau kau udah jadi sutradara, kau kan tahu teknis pengambilan adegannya. Nah aku jadi mikirin. Jadi nggak fokus beradegan. Jadi mikirin. Tapi gue gitu. Penasaran acting lu anjing. Lu sempet ikut acting coach kayak gitu? Enggak lah. Enggak karena dari awal memang enggak berniat juga untuk enggak pengen ke arah sana gitu di acting gitu karena ya sebelum kejadian Danau Toba itu pun aku udah tahu aku orangnya kaku. Sumpah sih kaku banget. Parah kakunya. Gitu. Tapi akhirnya kemudian terjun ya lebih dikenal sekarang sebagai penulis dan sutradara. Nah, sebagai penulis kalau nggak salah ya koreksi gua, lu mulai pertama kali ketika membuat film pendek wawancara. Untuk film iya. Film pendek gitu. Tapi untuk kayaknya untuk menulis itu kalau nggak salah ya pertama kali kayaknya Second Chance deh. Oh Second Chance, iya, XL-nya punyanya Ko Ernest. Kayaknya itu lu yang nulis? Iya. Cerita awal kok lu bisa sampai nulis? Jadi kan stand up nih 2013 tuh di Suci 3 kan. Ya Suci 3. Terus habis itu balik ke Jogja kan. Nah di Jogja lumayan tuh setahun sambil nyelesain kuliah. Nah di situ tuh udah berpikir ngapain lagi habis ini gitu. Oh, lu kuliah apa sorry? Teknik industri. Enggak kepikiran untuk kerja? Kantoran gitu? Kepikiran, tapi penasaran aja. Ini kan udah sempat masuk ke industri hiburan, iya kan? Iya benar. Apa mau ditinggalkan segitu aja gitu? Iya kan? Apa mau dicoba atau ditinggalin aja gitu? Paham. Jadi penasaran aja gitu. Nah tapi kalau untuk jadi aktor memang nggak kepikiran karena
kayaknya enggak deh gitu, karena kan aktor paling enggak juga selain acting ada juga yang harus ganteng gitu-gitu. Ganteng kan enggak bisa acting, enggak tahu, belum tahu waktu itu gitu. Tapi memang tahu kalau aku tuh bisa nulis. Taunya dari? Karena aku tuh dari SMP kalau nggak salah tuh udah sering nulis cerpen, bikin puisi, dikirim ke koran gitu loh. Jadi buat koran mading sekolah, koran mading sekolah, majalah Tebing Tinggi. Udah. Terus koran Sumatera Utara itu beberapa kali aku tayang tuh tulisan cerpen-cerpennya. Iya. Lumayan gitu. Dan itu kan waktu itu juga ada duitnya lumayan gitu. Kalau nggak salah satu cerpen bisa 30.000. Zaman-zaman dulu lumayan. Lumayan. Aku masih ingat tuh cerpen pertama aku tayang di koran tentang, tahu nggak ada dulu pesawat jatuh di Sumatera Utara. Mandala Air, Adam Air kalau nggak salah. Adam Air. Habis itu aku bikin cerpen tentang itu, terus tayang di koran, fee-nya 20.000, aku beli kaset Alexandria Peter Pan. Pas harganya pas 20.000. Alexandria Peter Pan. Satu album. Gitu. Nah, jadi udah tahu nulis, jadi niatnya memang berangkat ke Jakarta untuk nulis. Bukan untuk berkarir di stand up. Enggak. Justru memang mau masuk ke industri hiburan, karena waktu itu anak stand up yang masuk ke industri film baru 2. Ernest bukan, Raditya Dika dan Isman. Walaupun Isman bukan di film, tapi dia penulisan program TV waktu itu. Jadi sketsa awal-awal itu dia penulisnya. Jadi dia memang juga udah terkenal penulis lah, dan dia juga penulis buku kan sebelum stand up tuh penulis buku. Jadi ini kayaknya dari anak stand up baru 2 ini yang masuk ke industri, itu berarti pintunya masih terbuka lebar gitu. Sementara kalau di adu stand up banyak yang lebih lucu-lucu tuh dan lentur-lentur badannya. Kalah jual sama Babe. Betul. Apalagi Babe, badan sih gendut, jogetnya bagus sekali. Lentur dia. Enggak, gue penasaran di titik apa lu ngerasa ketika selesai kuliah, anjing gue mau ke Jakarta untuk menjadi seorang penulis. Kok tiba-tiba ada pikiran seperti itu di kepala lu? Karena kan memang setelah lulus kuliah adalah penentuan kita mau jadi apa kan. Karir kita tuh selanjutnya mau jadi apa kan. Nah, karena aku udah kadung coba stand up dan masuk ke TV, itu udah tahu bahwa ada juga karir yang mungkin bisa dicoba di industri hiburan gitu. Jadi galau aja mau ke industri manufaktur sesuai jurusan atau yang udah sempat dicoba ini gitu. Jadi dari kegalauan itu aku berpikir coba dulu lah. Takutnya ketika aku kerja beneran ngantor atau ke pabrik apalagi tuh ada kayak aduh coba aku gini menyesal gitu. Jadi kalaupun ternyata gagal, paling nggak aku udah coba. Jadi waktu itu udah ngasih deadline. Oke, aku coba maksimal 2 tahun dah. Kalau ternyata nggak survive, nanti aku baru coba cari kerja kantoran gitu. Bahkan setahun kalau nggak salah 6 bulan apa setahun di Jakarta, aku tuh sempet ngelihat udah mulai ngecek biaya dan pendaftaran S2 UI. Sempat mau lanjut. Iya, karena aku juga punya cita-cita jadi dosen. Gitu. Jadi memang kayaknya mungkin setengah tahun awal di Jakarta merasa kayaknya lumayan struggling ya gitu. Apa kuliah lagi nih mau jadi dosen gitu. Cuman ternyata biaya kuliahnya mahal. S2 lagi. S2. Mahal banget. Jadi iya kayaknya memang harus struggling. Gitu. Tapi kemudian pada saat akhirnya lu memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, ya kan lu bilang di awal tadi yang baru terjun di dunia film lah, Radit dan Kang Isman. Iya. Nah maksudnya lu udah tahu ke Jakarta mau ngapain kan nggak tahu? Nggak tahu. Jadi modal nekat aja berangkat gitu? Modal niat aja, modal tekad aja. Nah abis itulah yang baru nggak tahu caranya tapi berusaha nyari tahu. Untuk masuk ke industrinya itu yang berusaha nggak tahu caranya tapi cari tahu aja gitu. Berarti berangkat dulu aja gitu. Berangkat. Nah, yang pertama kali aku lakukan adalah mengasih tahu senior dulu nih bahwa aku niatnya ke Jakarta itu begini. Jadi aku kasih tahu Radit, aku kasih tahu Panji, aku kasih tahu Ko Ernest. Aku pindah ke Jakarta nih. Niatku itu adalah mau jadi penulis skenario, intinya gitu. Dan disambut baik oleh Ko Ernest. Nah, saat itu. Waktu itu kan Radit sering bikin kelas-kelas mengajar
teori penulisan skenario. Nah, kadang-kadang dia ngasih tahu ke aku, jadi aku datang. Terus Ko Ernest malah langsung ngajak ikut nulis karena dia tahu nih orang pengennya jadi penulis gitu. Oh gitu. Iya. Berarti sebelum lu nulis Second Chance itu lu udah punya ya sedikit basic lah dengan ikut kelas Radit. Enggak, itu bareng. Jadi aku berbarengan. Aku diajak Second Chance itu tuh waktu aku masih baru mau pindah. Seingatku tuh aku ke Jakarta waktu Stand Up Fest 2014 kalau nggak salah. Nah, sebelum berangkat ke Jakarta, Ko Ernest tuh nge-tweet bahwa dia lagi pengen bikin sitkom. Gitu. Jadi dia intinya doain ya teman-teman, gue mau bikin sitkom gitu. Nah, waktu itu komik-komik tuh nge-reply dia untuk diajak main. Oh gitu. Iya, nah nggak tahu cuman aku atau ada lagi, tapi aku nge-reply untuk diajak nulis. Oh, nice. Nah, abis itu ketika ketemu di Stand Up Fest, Ko Ernest bilang, lu serius mau nulis? Serius kok, aku pindah ke Jakarta mau jadi pengen ngejar jadi penulis gitu. Baru akhir itu aku pindah ke Jakarta, kayaknya seminggu 2 minggu baru dihubungi, ketemu meeting gitu, udah mulai bahas tuh project itu. Second Chance itu. Berapa episode itu ya? 6 kok nggak salah. Ya, 6. Sama satu lagi yang aku lakukan juga adalah menulis buku. Pindah ke Jakarta ngeri-ngeri sedap nulis buku. Karena aku nggak tahu gimana cara ngasih tahu ke orang bahwa kalau aku bisa nulis selain ngeluarin tulisan. Walaupun itu bukan film tapi itu tulisan kan paling nggak dia nulis buku bisa. Kalaupun ke film ada modalnya lah bisa nulisnya itu gitu. Dan ketika akhirnya nulis Second Chance itu ya kan ilmu yang lu punya belum ada. Belum. Berbarengan dengan ngikut kelasnya Radit. Belum. Ya. Nah, proses lu nulisnya? Ya waktu itu sih kita yang nulis Second Chance itu tidak ada yang udah pernah benar-benar bisa nulis gitu. Oh gitu. Kalau nggak salah itu kan nulisnya berempat. Aku, Awe, Dimzi. Oh iya, Dimzi. Sama ada satu temennya Ko Ernest yang dia tuh kerja di agency kalau nggak salah. Jadi kita tuh yang ngobrol aja, kayak diskusi aja enaknya gimana ya ceritanya gitu. Padahal kita nggak tahu konsep menulis tuh kayak apa. Yang untuk adegan ya, tapi kita menulis mah bisa. Tapi yang menulis jadi adegan gitu, bikin sitkom tuh nggak tahu. Ya udah diskusi aja. Belum pakai final draft berarti nulisnya. Belum, masih pakai Word. Bahkan nggak tahu bahwa ternyata dialog tuh harus begini-begini. Waktu itu kalau nggak salah Dimzi pernah ada project apa sama Kang Isman, terus Dimzi bilang pakai final draft dan dia kasih tahu format skenario itu begini. Bahkan kita seklulus itu waktu itu. Akhirnya kita lihat begini, ya udah tulis ngikutin formatnya gitu. Dan hasilnya lumayan bagus kan, hitungannya kan? Ya mungkin lah nggak. Waktu itu sih lumayan lah ya. Lumayan, hitungannya lumayan. Dan mulai dari situ lu udah mulai dikenal tuh sebagai seorang penulis. Dikenal ya mungkin orang-orang dekat aja. Intinya sih setelah nulis Second Chance itu aku juga nulis buku. Habis itu masih stand up juga untuk bertahan hidup. Super sekali sebulan. Lumayan. Sama Muslim. Karena kita udah bersikap bahwa tidak boleh ada yang take sendirian. Jadi kalaupun aku nggak lucu atau Muslim nggak lucu, kalau mau pakai kami pakai dua-duanya gitu. Karena kami berangkatnya dari satu kosan satu motor. Satu kosan satu motor. Jadi di Jalan Sandang. Betul. Jadi kerjaan kami di jalan sebelum ke tempat syuting adalah kombut. Kombut. Jadi itu belum kadang-kadang nggak ada materi berangkat. Gimana kalau aku gini Cuk? Gitu. Aku giniin Cuk. Bagus tuh gitu. Modal bertahan hidup. Super paling nggak kebayar lah kosan kan. Iya, super. Ya. Kemudian setelah Second Chance akhirnya nulis apa? Nah, setelah aku kasih tahu bahwa aku ke mereka inilah bahwa aku tuh pengen di dunia penulisan, waktu itu Panji tuh yang malah menawarkan untuk jadi tim penulis 11-12. Jadi setelah Second Chance nulis buku, lumayan tuh bingung tuh, sempat linglung tuh ngapain lagi ya sampai tawaran dari Bang Panji masuk untuk 11-12. Karena waktu itu siapa namanya Awe kan udah masuk sama Gilang Baskara, terus Gilang Baskara cabut, Awe nyari partner kan. Nah karena kita pernah di Second Chance dan dia merasa kerja sama Bene enak juga, diajak gitu. Jadi memang saling berhubungan aja gitu.
Kemudian tahap program TV, lanjut lagi ngikut kelas-kelas lagi gitu. Iya, ngikut kelas-kelas lagi. Nah, wawancara itu tuh hasil ngikut kelas juga. Oh iya? Iya. Jadi kan waktu itu aku pokoknya ke Jakarta dengan niat pengen jadi penulis skenario. Jadi yang kulakukan pertama itu adalah follow semua akun-akun orang-orang film. Iya kan? Iya kan? Follow aja dulu, nggak tahu apa manfaatnya, follow aja dulu. Terus ada misalnya kompetisi bikin skenario atau ada orang nyari penulis skenario gitu-gitu, ikutin aja gitu. Ikut aku, beberapa ada mungkin 4-5 yang ku ikutin tapi nggak ada yang lolos. Joko Anwar waktu itu bikin apa, dia buka merekrut penulis atau mencari penulis baru, aku apply, nggak ada kabar. Gitu. Nah, tapi karena follow ini aku jadi tahu, oh ternyata di sana lagi ada seminar film ini. Di sana lagi ada forum film ini, di sini lagi ada ini. Aku datang aja. Lu datengin? Datangin. Anjing niat banget ya. Datengin. Sampai akhirnya datang kesempatan untuk nulis film pertama kali. Nah, aku datang waktu itu kalau nggak salah yang nge-tweet Joko Anwar apa Kang Isman gitu, bahwa ada seminar tentang film namanya LA Indie Movie. Oh ya, jadi dengar. Mereka ngundang filmmaker untuk ngasih kelas lah tentang film gratis. Oh, gratis. Okay. Di Rolling Stone itu tempatnya. Rolling Stone Cafe. Cafe. Aku datang. Nah, ternyata MC-nya Ajis 2000. MC-nya Ajis 2000, terus aku ikut kelas yang penulisan skenario oleh Kang Isman. Ya udah aku ikut. Udah selesai itu. Oh, sama satu lagi yang menarik dari pertemuan itu adalah tersedia makan siang gratis. Untuk anak kos itu sangat-sangat membantu teman-teman. Betul. Tersedia makan siang gratis, ya udah makan gitu kan. Nah, ternyata setelah selesai diumumkan bahwa mereka tuh LND Movie tuh sebenarnya juga akan bikin perlombaan film pendek. Oh. Jadi mereka akan mencari orang-orang yang punya ide dan ketika mereka merasa idenya bagus akan dibiayain untuk bikin filmnya. Oh. Jadi peserta-peserta kalau punya kelompok silakan bikin kelompok dan apply ceritamu gitu. Oh, lo ikut akhirnya. Nah, waktu itu aku juga gak kepikiran ikut. Orang aku datang nggak kenal siapa-siapa kan kecuali MC-nya sama Kang Isman. Jadi nggak kayak ini ayo yuk nggak ada yang kenal juga gitu. Ya udah pulang aja gitu, nggak ada niat ikut. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Kang Isman tuh WhatsApp. Katanya pengen anak-anak komik ikut lomba juga. Oh. Nah, dia udah ngomong ke Ajis untuk Ajis jadi sutradaranya. Nah, terus Kang Isman bilang, "Lu mau nggak nulis skenarionya?" gitu. Oh, ditawarin langsung. Iya, untuk bikin kelompok gitu. Jadi kita bikin kelompok anak-anak stand up. Bang Ajis si sutradaranya, aku penulis skenarionya, nanti kita cari produsernya siapa, krunya siapa gitu. Ya udah akhirnya, ya udah boleh tuh gitu. Saat itu ide wawancara belum ada. Belum ada. Jadi emang nyari orang dulu aja. Oh enggak, belum ada idenya tapi ditanya, terus apa yang harus aku lakukan? Ya udah nanti kau bikin 3 cerita yang kau submit, nanti kalau lolos baru nanti kalian bikin tim sama Ajis. Tapi aku sama Ajis sudah tahu, kita bisa nih bikin kelompok. Tapi nggak tahu cerita yang kita submit lolos apa enggak gitu. Tahu. Jadi ketika udah lolos baru bikin tim. Tapi kita berdua udah komunikasi. Oh, akhirnya kepilih. Akhirnya lah si salah satu cerita itu wawancara itu. Baru aku sama Ajis bikin tim. Ajis yang sutradara. Ajis sutradara gitu. Produksi. Hasilnya juga lumayan kan? Dan waktu itu ternyata juara 1 kan. Juara 1 LND Movie itu. Enggak secara nominal uang, ada uangnya kan? Enggak ada kan, uang kan duitnya dikasih untuk produksi, bukan untuk ngasih bukan buat kita. Bukan ada untuk penilaian lagi. Oh, lu juara 1 dapat duit lagi. Oh, dapat. Maksudnya ketika juara ternyata dapat duit. Oh, iya, dan duitnya itu juga nggak kita pakai untuk bikin film lagi akhirnya. Karena duitnya juga nggak terlalu besar. Kalau nggak salah waktu itu kita kalau lolos produksi film dibayarnya dikasih dana untuk bikin film 15 juta. Nah, ketika juara dapat duitnya itu kalau nggak salah 50 juta apa 25 juta gitu. Nah, itu untuk bikin, kita akhirnya pakai untuk bikin film dua film pendek lagi gitu. Apa? Kok gua Ronda sama gue nggak pernah denger kayaknya. Gosip kok nggak salah judulnya. Nah, memang 2 film yang selanjutnya itu nggak terlalu berhasil sebelumnya. Wawancara. Jadi kita tuh udah 3 film pendek.
Oh, oke. Gosip ronda apa sama wawancara kalau nggak salah judulnya. Dan kemudian akhirnya bisa dapat tawaran nulis skenario film ya. Kita bicara film. Kapan datangnya itu? Ya itu gara-gara wawancara itu. Yang aku nggak tahu ternyata juri LA Indie Movie ini adalah Anggi Umbara. Oh, Bang Anggi. Bang Anggi jadi jurinya dan dia memang waktu itu lagi ada project Warkop Reborn itu dan dia lagi nyari penulis. Oh. Terus dia lihat film wawancara, dilihat penulis skenarionya aku dan kita kan juga udah interaksi di Comic 8. Oh ya, karena kamu main. Karena aku main kan. Terus pas dilihat, loh Benny nulis juga gitu. Oh lu bagus juga lagi tulisannya gitu. Baru dia, kenapa nggak Benny aja yang nulis ya gitu. Nulis si Warkop ini. Terus dia ngobrol ke Pak Dendro. Nah Pak Dendro pernah jadi bintang tamu 11-12. Kenal sama terus, kau. Ya kan udah kenal di Suci kan. Suci udah kenal. Terus pas dia datang jadi bintang tamu 11-12 acaranya Panji, dia tanya, "Lo Ben, ngapain lu di sini?" gitu. Terus aku bilang, "Ini kok bantuin kok lagi. Kenapa kok? Kok intro? Kenapa intro Cina?" Ini Pak De bantuin Bang Panji jadi tim penulis. Oh, berarti dia mikir, oh ini orang bisa nulis. Jadi ketika Anggi Umbara mengajukan nama aku, dia setuju. Setuju lah itu. Jadi kayak sambung menyambung gitu loh. Anjir, keren. Jadi sambung menyambung gitu. Ya. Itu saat itu lo udah gabung manajemen Koernes? Belum. Oh. Jadi nggak tahu aku ya yang mana yang muncul. Ide mereka untuk memilih aku jadi penulisnya atau aku gabung Hakop dulu. Yang jelas aku gabung Hakop baru seminggu aku ditelepon sama Anggi Umbara. Oh. Jadi memang bareng aja gitu. Iya. Tapi soal menulis wawancara dan penulis 11-12 dan ikut lomba film pendek itu belum gabung Hakop. Belum. Oke. Dan akhirnya di situ ilmu lu udah lumayan oke lah, udah tahu basic nulis lah ini. Iya. Akhirnya nulis Warkop DKI sendiri. Enggak. Ada tim. Enggak, bareng Awe karena aku nggak pede. Kenapa lu selalu gak pede kayaknya dari awal? Iya. Kan lu emang cita-cita lu anjing gue ke Jakarta pengen jadi penulis ya, tentunya modal yang harus dimiliki ya pede dong. Betul. Tapi mikirnya Warkop DKI Reborn nih. Itu kan brand yang besar kayaknya. Kalau nanti dihujat nggak enak juga kalau sendiri. Mending ngajak teman. Enggak sih, gak kayak gitu sebetulnya. Jadi kan aku gabung Hakor. Baru seminggu ditawarin lah nulis skenario itu kan. Tapi waktu dihubungi itu aku juga lagi diskusi sama Koernes tentang main sinetron. Oh. Jadi aku disuruh ada tawaran main sinetron Siapa Suruh Datang Jakarta itu. Nah, itu datang, habis itu datang tawaran penulis skenario itu. Jadi waktunya bareng. Bentrok sama gitu. Jadi aku Koernes sih waktu itu menyarankan untuk pilih salah satu. Koernes menyarankan, tapi terserahmu aja. Cuman kalau menurut dia harus pilih salah satu. Nah waktu itu aku bingung, galau aja gitu. Kayak, aduh gimana ini kalau sinetron tapi udah pasti duitnya gitu. Kalau nulis skenario ini pertama bebannya besar karena ini film project besar gitu. Terus belum ada pengalaman. Terus kalau dibandingkan duitnya jelas sinetron. Jadi akhirnya lu milih? Enggak. Nah, sampai akhirnya aku waktu itu kan lagi sering bareng sama Awe. Akhirnya aku cerita ke Awe, "Bang, gimana menurut lu?" gitu. Dan dia tahu kalau aku pengen jadi penulis skenario gitu. Jadi waktu dia bilang sih ambil aja dua-duanya. Nah, habis itu aku bilang, "Ya udah aku ambil dua-duanya, Bang, tapi bantu dong gitu." Karena kalau lagi maksudnya mikirin ini sendiri berat gitu. Kalau ada teman mungkin bisa lebih enak gitu. Jadi aku bilang bantuin dong. Terus dia bilang ya udah gue bantuin. Nah, akhirnya aku ngomong ke Bang Anggi, "Bang, bisa nggak Bang aku mau tapi aku ngajak teman, boleh nggak?" gitu. Boleh. Akhirnya dibolehin. Nah itulah cerita kenapa penulis skenario ada Awe gitu. Dan ketika hasilnya keluar, Warkop DKI Reborn menyentuh angka yang sangat-sangat
Wow, gila sih itu. Untuk film pertama Film yang pertama. lu tulis. Lu kaget? Kaget lah, apaan sih gitu. Yang paling kaget tentu saja hinaan netizen. Kayak apaan ini dihinain akan penulis skenario sampah apalah itu pasti ada kan. Dan waktu itu juga belum terbiasa sama komen-komen hate gitu kan. Jadi agak shock sih. Kayak pengen jawab apa gitu. Enggak, gue ngebayangin perasaan lu film pertama tembus box office di atas 5 juta, hampir 6 juta ya kalau nggak salah. Yang pertama tuh 6,4, yang kedua 4,2 kalau nggak salah. Jadi di total tuh 10 lebih. 10.600.000 kalau nggak salah. Respect. Gila nggak tuh? Itulah kekuatan marketing. Kekuatan penulisan. Kekuatan marketing. Yo. Tapi kayak ada rasa ini gak sih, gue penasaran kayak anjay gue penulis Star syndrome. Gue jelas lah. Masa sesukses itu gak star syndrome? Gue penulis sandal. Benar sandal. Jelas merasa hebat nih gitu. Ya tapi ternyata tawaran tadi kan star syndrome merasa penulis hebat gitu. Tapi ternyata tidak ada tawaran-tawaran film lagi yang datang. Enggak ada. Kayak anjing nggak dianggap gua gitu. Udah laris padahal gitu. Nggak dianggap gitu. Tapi masa nggak ada tawaran lagi setelah itu? Datang lagi tawaran, tapi dari Anggi Umbara lagi. Artinya yang lain tidak tertarik kan. Kalau yang menawarkan lagi adalah Anggi Umbara, berarti sutradara lain nggak menarik gitu kan. Kalau datangnya dari berbagai macam tempat, pasti menarik lah gitu. Akhirnya film selanjutnya apa? Nulis film selanjutnya Susana. Nah ini nih jarang aku bilang, tapi aku terlibat sebenarnya di penulisan itu, tapi aku malu ceritakannya. Jadi orang tuh nggak tahu kalau aku juga nulis itu. Film kedua aku itu sebenarnya. Susana beranak dalam kubur. Bukan. Apa? Rafathar. Seriusan? Film kedua aku itu Rafathar. Itu kau yang nulis? Iya. Ada di kredit title? Ada di kredit. Kok orang-orang nggak tahu? Ya memang jarang ku bahas juga. Kenapa? Jadi pertanyaan dong, kenapa lu jarang ngebahas itu? Karena itu film kedua lu. Dan sebenarnya penulisan itu juga aku tidak ikut benar-benar sampai matang gitu. Jadi aku cuma nulis sampai draft 1. Oh. Karena waktu itu Bang Anggi bilang, Ben, gue ada project nih, bukan gue yang sutradarain, abang gue gitu, Bonti Umbara kan. Bonti. Terus ku bilang, Bang, aku mau syuting CTS sama Awareness, nggak bisa kayaknya aku nulis gitu. Terus dia bilang, kapan kau nulis? Kapan kau syuting? Kayaknya 2 minggu apa 3 minggu lagi, ku bilang. Ya udah kau tulis aja draft 1-nya gitu dia bilang. Lu ambil. Akhirnya aku ambil. Lumayan kan duit sampai draft 1, siapa yang nggak tertarik? Lumayan. Apalagi menunggu tawaran dari PH lain tidak datang-datang. Gitu. Akhirnya aku tulis lah itu draft 1. Nah, ketika udah draft 1, diambil kontrol sama mereka. Jadi kadang-kadang aku merasa aku ikut nggak sih sebenarnya di sini karena lumayan berbeda gitu sama draft akhirnya. Lumayan berbeda. 50-50 lah kalau bisa dibilang. Bahkan aku tuh sempat kepikiran apakah aku jangan dikredit ya, karena aku waktu itu bukan karena menghindari tapi nggak enak gitu sama penulisnya kayak karena cuman draft 1. Kenapa dia ada di kredit gitu. Tapi lu nonton filmnya? Enggak. Kenapa? Karena waktu itu waktu premier aku nggak bisa jadwalnya apa gimana gitu, tapi aku nggak nonton. Terus belum sempat nonton sampai sekarang. Karena film itu tidak tayang di OTT resmi. Nggak ada gitu. Jadi ketika di bioskop lewat udah gitu gilang. Dan bahkan PH itu juga kan tidak dilanjut juga sama Raffi. Makanya dia bikin PH baru. Iya kan RA Picture itu. Dulu kan namanya RNR. Rafathar Nagita Raffi Nagita Rafathar RNR Picture. Terus dia ganti jadi RA Picture. Gitu. Rafathar film kedua aku. Apa nggak ngeri? Ngeri sih.
Ngeri. Gitu. Karena nggak ada yang tahu kan kayaknya. Ada lah yang tahu beberapa. Ya mungkin ada, ya palingan sedikit banget circle-nya kan. Cuma memang problem film itu menurutku bukan story, CGI aja. Film Rapatar. Iya, film Rapatar tuh problemnya nggak di story. Story-nya menurutku oke. CGI-nya yang memang terlalu banyak dan mungkin budget CGI kan memang mahal gitu. Apalagi mereka pikir kan penontonnya anak-anak, jadi mungkin tidak harus advance juga CGI-nya. Jadi CGI yang buat kita biasa nonton film-film luar tuh agak mengganggu memang gitu. Iya, setuju. Tapi Warkop lu nonton dong? Nonton dong. Perasaan lu nonton anjing kayak tulisan gua nih, Bang. Sebenarnya justru aku datang menonton itu dengan niat apakah yang aku tulis sesuai dengan yang ku bayangkan gitu. Jadi datang dan waktu itu menurutku ada banyak adegan yang oke, yang sesuai ekspektasiku, ada yang jauh di atas ekspektasiku penulis, tapi beberapa tuh yang kayak harusnya jangan gini gitu. Gitu. Jadi memang dan selalu begitu sih perasaan penulis melihat filmnya dia gitu, selalu begitu. Film ketiga selanjutnya? Film ketiga kalau atau series CTS? Enggak. Kalau yang aku tulis itu kok nggak salah The Underdogs. The Underdogs. Iya. Bang Ading. Iya, Bang Ading itu kok nggak salah film ketiga deh. Nah, itu yang susah menghitungnya ini karena kan Warkop itu jadi 2 film. Tapi dalam proses penulisannya itu 1 film gitu. Dipecah jadi berhitungnya kadang-kadang aku bingung. Berarti film pertama dan kedua aku kan harusnya Warkop. Benar. Ketiga Rapatar, keempatnya Underdogs gitu. Oke. Underdogs lumayan juga ya saat itu kan. Itu komik-komik yang main kan Regen. Iya, Regen, tapi pemeran utamanya apa namanya? Sherlyn. Cheryl. Terus Babe, Jeff Smith sama Brandon Salim. Gitu tentang dunia YouTube gitu. Berlanjut ke film-film berikutnya mulai CTS series, terus yang lumayan besar lagi adalah Susana. Itu gue sempat agak dengar cerita, gue nggak tahu gue pernah dengar atau ngebuat-buat, tapi Susana juga katanya lu sempat stop di tengah atau? Iya. Susana itu jadi produsernya Susana itu Soraya ini terkenal sangat perfeksionis lah gitu. Jadi semua orang di dunia film udah tahu bahwa kalau kerja sama dia tuh penulisan itu akan berdraft-draft. Draftnya itu bisa belasan gitu. Banyak banget. Iya, bisa 14, 15 gitu berdraft-draft gitu. Dan orang udah tahu kalau lu kerja sama dia emang begitu gitu. Nah, waktu itu aku udah nulis sampai draft 7 apa draft 8 gitu. Yang ukuran standar harusnya udah kelar. Iya, kan? Nah waktu itu setelah itu aku jadi komedi konsultan sebuah film. Nah ketika dia minta revisi lagi, aku bilang, Pak, kalau mau revisi bisa, tapi nggak dalam waktu dekat karena lagi syuting gitu. Nah akhirnya dia inisiatif untuk mencari penulis baru untuk merevisi gitu. Jadi sebenarnya kejadiannya tidak dalam konteks buruk gitu. Iya, paham. Ya kurang lebih mirip Avatar itulah. Iya, nah cuman ini memang karena aku udah sibuk sementara dia butuh intens karena mau syuting. Jadi aku bilang kalau Bapak mau saya revisi nunggunya agak lama, baru akhirnya dia rekrut penulis baru untuk merevisi gitu dan tetap dikredit dengan benar bahwa penulis pertamanya Benedion gitu. Oke. Menurut lu hal apa yang harusnya dimiliki oleh seorang penulis? Hal Skenario. apa?